Shalom jemaat-jemaat Tuhan. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita akan memasuki ibadah Paskah. Kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan juga mengikuti perjamuan kudus. Haleluya, sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, mari jemaat Tuhan kita tundukkan kepala dan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan, kami boleh kembali datang memiliki kesempatan untuk menyembah Engkau Tuhan Yesus, untuk memuji Engkau Tuhan, menaikkan syukur kami kepada Engkau ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, di mana Engkau bangkit dari kematian Tuhan. Kami tahu itu adalah bentuk mujizat yang Engkau nyatakan. Itu adalah bentuk kuasa-Mu yang Engkau nyatakan Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah Raja segala Raja. Engkaulah Tuhan segala Tuhan. Sungguh kami bersyukur ada pribadi seperti-Mu di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Biarlah kuasa kebangkitan-Mu boleh kami alami hari demi hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hari ini kami mau naikkan syukur kami lewat puji-pujian, penyembahan kami kepada Engkau ya Bapa. Biarlah Engkau yang disenangkan, Engkau yang diagungkan dan Engkau yang dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menyembah-Mu pada hari ini dan memuji Engkau Tuhan. Di dalam satu nama kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya jemaat Tuhan, mari kita bersyukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan Yesus. Sebab Dia adalah Raja penyelamat kita. Haleluya. Kita mau bersukacita pada hari ini merayakan kebangkitan Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita nyatakan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja.
siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau penyelamat kami. Engkau berkorban bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku
benar Tuhan Yesus. Kami menaruh percaya kepada Engkau Allah yang hidup, yang bangkit dari antara orang mati. Kalau Engkau tidak bangkit Tuhan, maka sia-sialah iman percaya kami kepada Engkau. Kami termasuk dalam bilangan orang yang sungguh-sungguh sial. Kami mau mengucap syukur, kami mempunyai Allah yang bangkit, Allah yang hidup, yang sudah membebaskan kami dari semua hukum dosa. Di mana kami mau terus melatih tubuh, jiwa, dan roh kami dalam tuntunan Engkau Tuhan Roh Kudus. Itu yang membuat kami tenang dalam hadirat. Itu yang membuat kami percaya kepada Engkau, Allah yang hidup. Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kamu akan menyampaikan isi hati-Mu, melanjutkan apa yang Kau sampaikan di hari Jumat kemarin. Urapi jiwa hamba-Mu, sehingga mau memiliki pikiran-Mu, memiliki perasaan, dan berkehendak memperkatakan, melakukan, menyampaikan semua yang merupakan kehendak-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan mulutnya Tuhan, tubuhnya juga Tuhan. Dan hamba-Mu percaya Tuhan Yesus, Roh-Mu yang terus menuntun hamba-Mu, di mana roh hamba-Mu melekat dengan Engkau. Itu ialah yang memampukan hamba-Mu berkata-kata. Itulah yang memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, berbicaralah Tuhan Yesus. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan melanjutkan apa yang Tuhan tanamkan dalam hati saya. Bahwa hari Jumat kemarin adalah hari di mana Tuhan Yesus berapa ribu tahun yang lalu mati di kayu salib, dikuburkan, dan kemudian bangkit pada hari ketiga, yaitu hari ini, yaitu hari Minggu ini. Walaupun banyak orang percaya bahwa yang disalibkan itu adalah bukan Tuhan Yesus. Kalau kita lihat dilihat dari Alkitab, dari kitab Matius, itu dimulai dari dusta mahkamah agama. Tapi kita akan sebagai pribadi yang mempercayai Allah kita bangkit, kita terus mendoakan mereka yang masih mempercayai akan dusta mahkamah agama. Nah, hari Jumat lalu kita bicara bahwa percaya pada waktunya. Percaya pada waktunya Tuhan. Kenapa kita percaya pada waktunya Tuhan? Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dikatakan bahwa dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 katakan, dan 12 katakan gini, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menjalani pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan yang hidup, kesenangan dalam hidup mereka. Nah, saya menangkap dan saya coba melihat arti dari Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka.
Sehingga segala sesuatu akan dia buat menjadi indah pada waktunya. Ini adalah suatu hari depan kita. Sesuatu yang lebih dari sekedar hal yang bersifat duniawi. Tapi walaupun yang saya tangkap, walaupun untuk kita diberikan oleh Tuhan, janji Tuhan bahwa Dia memberikan sesuatu hari depan yang indah karena kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Di mana kita disuruh Tuhan untuk fokus pada hari depan. Hal-hal yang untuk kebutuhan kita hari ini Tuhan abaikan. Enggak. Di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, mencari kerajaan Allah dan kebenaran itu bicara mengenai kita mencari kehendak Tuhan. Kita mencari apa yang Dia mau untuk yang sudah Dia rancangkan untuk hari depan kita. Hari depan yang Tuhan rancangkan atas kita adalah karena kita manusia berdosa, maka itu Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, yaitu pada hari ini. Itu adalah agar kita memiliki kembali gambar dan rupa Allah. Kita diciptakan kembali seturut dan segambar dengan Allah. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar yang sudah Allah persiapkan sebelumnya. Dan Allah mau kita hidup di dalamnya. Nah, itu adalah kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, saya katakan tadi bahwa walaupun kita fokusnya kepada yang di depan, bukan berarti Allah tidak memberikan yang kita butuhkan di hari-hari selama kita jalani. Dari Matius 6 ayat 33 ini dikatakan jelas bahwa saat kita benar fokus kepada rencana Allah untuk seluruh hidup kita, nah, untuk seluruh hidup kita adalah di depan kita mempunyai kepastian keselamatan, di depan kita punya kepastian bersama dengan Yesus kekal selama-lamanya. Tetapi hari demi hari, lihat, apa yang kita butuhkan itu merupakan suatu tambahan. Sesuatu berkat tambahan yang dapat kita nikmati. Nah, Matius 6 ayat 33 mencari kerajaan Allah dan kebenarannya ini dalam bahasa, kalau kita bahasa Indonesia sehari-hari, ini harus benar-benar sesuatu yang harus kita lakukan, kita usahakan. Di mana kita mengusahakan dahulu supaya Allah memerintah atas hidup kita. Dan melakukan kehendaknya. Nah, saat kita fokus kepada janji Allah, maka kalau kita tidak memfokuskan kepada diri kita dan kehendaknya, maka kita tidak akan bisa berjalan sesuai kehendaknya. Nah, dikatakan kalau kita benar-benar fokus kepada rencana Allah, maka itu dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan ini, kita adalah ciptaan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, maksudnya ditebus, dikuduskan, dibenarkan dari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus untuk melakukan perkara-perkara besar yang Allah persiapkan sebelumnya, yaitu apa? Kita mau melakukan kehendaknya, firman yang sudah atau rencana yang sudah Dia siapkan bagi kita. Dikatakan bahwa Allah mau kita hidup di dalamnya. Dan pada waktu kita sedang fokus kepada Allah, mengizinkan Allah memerintah atas hidup kita, dan melakukan kehendaknya, semua yang kita butuhkan hari demi hari ditambahkan bagi kita. Nah, kalau gitu, kita lakukan begitu, maka di dalam ayat 34 dikatakan kita nggak perlu khawatir akan hari esok. Kenapa? Karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Hari ini sudah cukup, kesusahannya tidak perlu ditambah-tambah lagi. Nah, kalau kita lihat di dalam
Pengkhotbah 3 ya dikatakan bahwa ayat yang 12 tadi, aku tahu bahwa bagi kita tidak ada yang lebih baik daripada bergembira dan menikmati hidup sepanjang umur kita. Kenapa kalau di atas yang ayat 11 dikatakan apa? Ia menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Ia memberikan keinginan untuk mengetahui hari depan, tetapi kita sanggup mengerti perbuatan Allah dan bagi kita lebih baik kita bergembira dan menikmati hidup sepanjang hari. Maksudnya apa? Kita mempercayakan hidup kita kepada Dia. Walaupun yang kita jalani ini seperti hari Jumat kemarin saya sampaikan, walaupun yang kita jalani ini serasa berat, pada waktu kita mempercayakan hidup kita, Allah memampukan kita menjalani hidup hari demi hari. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, fokus kita pada hidup yang kita jalani hari demi hari adalah hanya pada Tuhan Yesus saja yang memerintah atas hidup kita. Sehingga kita dapat melakukan kehendaknya. Kalau kita nggak fokus kepada Dia, kepada kehendaknya, maka kita tidak akan bisa hidup dalam rencananya. Rencana yang sudah Dia tetapkan, rencana yang baik yang sudah Dia tetapkan bagi kita. Nah, kita dikatakan kita tidak perlu khawatir tentang hidup kita. Matius 6 ayat 25. Yaitu apa yang kita makan dan minum atau yang kita pakai. Karena hidup lebih dari makan dan tubuh lebih dari pakaian. Hidup kita ini itu yang fokus. Hidup menyenangkan Tuhan. Hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Pakaian itu sesuatu yang tambahan. Jangan sampai fokus kita kepada yang tambahan. Sesuatu yang jasmani. Tapi fokus kita pada kehidupan untuk menyenangkan Dia. Dikatakan Dia akan memberikan permohonan kita sesuai dengan kehendaknya pada waktunya. Saat kita khawatir akan hidup kita, artinya kita sedang meragukan Allah. Bahwa Allah tidak sanggup menjaga kita dan memenuhi segala yang kita butuhkan dalam hidup kita. Nah, kita terus mau belajar dari pemazmur Raja Daud. Di dalam Mazmur 91 ini bagus sekali, Amplified Bible. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bernaung dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku adalah Allah yang kupercayai. Kenapa? Ayat yang ketiga dikatakan, sungguh Dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Jerat penangkap burung di sini yang saya tangkap artinya apa? Segala sesuatu yang tersembunyi oleh indera kita secara fisik. Jadi Dia benar-benar melepaskan kita dari segala sesuatu yang tidak bisa kita tangkap dengan indera kita. Dan penyakit sampar yang busuk. Artinya penyakit yang membawa kepada maut. Percayalah. Kalau belum waktu ion kita belum selesai, maka kita tidak akan mengalami kematian. Tapi bukan berarti kita seenak-enaknya menjalani hidup ini. Enggak, itu namanya bodoh. Sehingga kita tidak bisa menjalani hidup kita dengan baik. Nah, dasar tema ketulusan hati yang hari Jumat kemarin saya sampaikan. Yang Allah berikan pada kita sebagai visi tahunan untuk kita selama tahun 2021 ini harus keluar dari kasih yang murni akan Allah kita. Kalau kita tidak keluar dari kasih yang murni, kasih mula-mula kita tidak akan pernah bisa mempercayai Allah kita. Maka tidak yang Mazmur 91 tadi tidak akan pernah berlaku dalam hidup kita. Dan Mazmur 41 ayat 3 juga tidak pernah bisa berlaku dalam hidup kita. Bahwa Dia melindungi kita dan melihara nyawa kita. Takkan dibiarkannya musuh mempermainkan kita. Dia membantu kita diranjang pada waktu kita sakit.
Nah, ini terjadi kenapa? Karena kita mengerti bahwa Allah sanggup menjaga dan memenuhi segala yang kita butuhkan dalam kehidupanmu. Kenapa? Di dalam Roma 8 ayat 11 dikatakan ini. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Yaitu Roh Kudus yang membangkitkan Tuhan Yesus Allah anak dari antara orang mati. Diam di dalam kita, berkuasa di dalam kita. Maka Roh Kudus itu yang membangkitkan Yesus, Tuhan Yesus Allah anak dari antara orang mati, akan menghidupkan tubuhmu yang fana. Maksudnya apa? Akan membuat kita memiliki kehidupan yang hidup. Kehidupan yang hidup maksudnya kita bisa memiliki kehidupan yang menjadi berkat bagi orang sekitar kita. Kita memiliki kehidupan yang bermakna. Nah, kita menjadi kehidupan yang bermakna itu adalah apa? Adalah kita bisa menikmati yang tadi Tuhan katakan. Maka segala sesuatu ditambahkan kepadamu. Untuk kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi kita bisa melakukan semua ini. Menghidupkan tubuh kita yang fana. Dan kita menerima janji-janji Tuhan. Seperti dalam Matius 6 ayat 3 tadi. Itu karena kita mau dalam hidup kita dituntun oleh rohnya yang hidup. Yang ada di dalam kita. Karena itu Rasul Paulus bilang begini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, ternyata dalam kita mengikut Yesus tadi yang mengikut Allah, hidup dalam kebenaran Allah. Tadi yang di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-12. Kita menjalani hidup ini dikatakan apa? Kita juga harus tahu penderitaan. Diderita oleh Yesus. Kita harus bersekutu dalam penderitaannya. Dan pemazmur atau Raja Daud di dalam Mazmur 119 ayat 71 dikatakan apa? Kalau aku menderita itu baik bagiku. Kenapa? Karena aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Maksudnya apa? Saat kita hidup dalam menderita. Dan kita terus mau berharap kepada Tuhan. Jadi pada waktu janji Tuhan diberikan pada kita. Kita tahu bahwa firman Allah itu adalah firman yang hidup. Kenapa? Karena firman Allah itu adalah Allah sendiri. Kita tidak akan pernah bisa mengerti bahwa firman itu hidup. Kalau kita tidak menghidupi firman Allah. Maka itu pemazmur katakan, menderita bagiku itu baik. Agar aku bisa belajar mempelajari ketetapan-ketetapanmu. Di Pengkhotbah dikatakan, jalani hidup kita dengan mengucap syukur. Bahwa akan ada waktunya. Tuhan mengendapi janjinya. Nih, maka itu di 11 katakan dilanjutkan gini. Supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini tujuan akhir tadi dari Pengkhotbah 11. Adalah kebangkitan kita dari orang mati. Kita tidak akan mengalami kematian kekal. Tapi kita akan dibangkitkan kalau waktu aion kita berakhir. Sebelum nafiri Allah dibunyikan. Kita akan dibangkitkan. Dan pada waktu aion kita atau waktu kehidupan kita ini bersama dengan nafiri Allah berbunyi. Dikatakan kebangkitan dari orang mati maksudnya apa? Tubuh kita, 1 Korintus 15 ayat yang 50. Diubahkan memiliki tubuh kemuliaan. Nah ini Rasul Paulus mengatakan bukan dilakukan dengan istilahnya itu bim salapin. Tapi dikatakan ini, bukan seolah-olah aku memperoleh hal itu atau telah sempurna. Enggak. Dia harus menghidupi firman Allah.
Melainkan aku mengejarnya. Mengejar itu menghidupi firman Allah. Walaupun kelihatannya gak mungkin, tapi hidupi. Kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Jadi kita mempercayai Allah, itu karena Allah menangkap kita. Karena itu kita benar-benar harus mengejarnya, harus menghidupinya. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku pada apa yang di depanku. Berlari-lari kepada tujuan untuk meroleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus. Kita tidak akan pernah bisa memperoleh janji Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa menanggung beban yang Allah izinkan kepada kita. Penderitaan tanda petik. Kalau kita kebiasaannya menyimpan sampah. Berarti dikatakan apa? Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Segala sesuatu yang membuat aku gak nyaman harus dibuang, dilupakan. Bukan begini. Misalnya saya disakiti oleh si A. Saya masih belum bisa mengampuni. Itu berarti saya masih nyimpan sampah. Loh, gimana mau mengampuni, Pak? Mengampuni kan berarti melupakan. Saya nggak akan pernah bisa melupakan perbuatan dia yang membuat sakitnya tuh di sini, Pak. Loh, mengampuni atau melupakan itu adalah begini. Ini yang saya percayai. Oke, saya masih ingat perbuatan dia yang jahat yang membuat saya menderita. Tapi pada waktu saya melihat dia karena saya mengampuni, saya tidak mengalami sakit dalam hati saya. Tapi saya murus benar, engkau berkati dia Tuhan, agar dia diberkati dan disadarkan. Nah, karena itu, kalau kita lihat di dalam Amsal 3, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kita terus berharap pada dia, kalungkan pada lehermu, tuliskan dalam loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam Allah serta manusia. Saat kita benar-benar memiliki hati yang murni, hati yang tulus, hati yang mudah mengampuni, hati yang terus melupakan yang di belakang. Dikatakan apa? Kita tidak hanya mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah, tapi juga mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan manusia. Berarti kita disukai oleh Allah dan kita juga disukai oleh orang sekitar kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Jangan engkau menganggap dirimu bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhlah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulangmu. Lihat. Ini berarti tadi melupakan yang di belakang. Jangan buang sampah. Ini akan menyembuhkan tubuhmu. Membuat dirimu sembuh. Karena penyelidikan kedokteran bahwa sebagian besar yang diderita oleh manusia itu adalah karena psikosomatis. Psikisnya atau sakit pada tubuhnya itu karena yang menderita itu adalah jiwanya. Karena dia menyimpan sampah. Dan menyegarkan tulang-tulangmu. Tahu kan kalau tulang-tulang kita sakit rasanya ngilu itu. Sama. Kalau kita terus mau menyimpan sampah rasanya ngilu. Ngilu di hati, ngilu di tulang. Kita harus sepanjang hidup kita mau mengusahakan supaya Allah memerintah atas hidup kita. Dan kita mau melakukan kehendaknya terlebih dahulu. Karena itu kita harus punya prinsip hidup. Yang pertama, prinsip hidup di mana kita benar-benar mau melakukan apa yang dia mau. Sehingga janji Tuhan
bahwa pada waktu kita mau mencari kerajaan Allah dengan hati yang tulus, di mana akhirnya perkenanan Tuhan dan pertolongan Tuhan terjadi pada kita, kita harus yang pertama harus memiliki komitmen untuk hidup kudus. Memiliki komitmen untuk hidup kudus artinya mengutamakan perkenanan Tuhan. Maka itu di dalam Pengkhotbah 3 ayat 10 dikatakan gini, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak manusia untuk melelahkan dirinya. Kalau saya lihat di dalam Alkitab Bahasa Indonesia sendiri dikatakan ini, aku tahu bahwa Allah memberikan beban yang berat kepada kita. Beban yang berat dan melelahkan diri kita. Itu kenapa? Karena ada dosa. Ingat pada waktu manusia jatuh dalam dosa. Apa yang dikatakan Allah kepada Adam? Engkau akan berpeluh pada waktu engkau bekerja. Nah, karena itu kalau ini kita sudah tahu, jangan kita tambahi lagi untuk sesuatu yang gak perlu. Caranya gimana? Tadi, cari kerajaan Allah, melekat dengan Allah. Kenapa? Dalam Amsal 10 ayat 22. Karena berkat Tuhan sajalah orang menjadi kaya. Itu maksudnya apa? Jujur orang duniawi kan yang lebih banyak dicari adalah bagaimana menjadi orang kaya. Nah, tapi firman Tuhan katakan gini, kita menjadi kaya itu karena berkat Tuhan. Maksudnya apa? Kita mencari perkenanan Tuhan terlebih dahulu. Sehingga berkat Tuhan mengikuti hidup kita. Dikatakan kerja keras tidak dapat menambah harta. Maka itu dikatakan di sini bahwa tadi saya katakan bahwa karena kita berdosa, kehilangan kemuliaan Allah, Allah memberikan pada manusia suatu pekerjaan yang melelahkan. Untuk kita bisa memikulnya, bisa melakukannya sesuai dengan apa yang dia rencanakan. Dan kita bisa mengucap syukur, cari perkenanannya. Ada di Mazmur 30 ayat 8 dikatakan, kalau Tuhan berkenan, lihat. Allah akan menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Kita akan dipermuliakan Allah. Terus ketika engkau menyembunyikan wajahmu aku terkejut. Jadi jangan sampai kita membuat Allah menyembuhkan diri dari kita. Jangan sampai perkenan Tuhan jauh dari kita. Caranya bagaimana? Kita harus memiliki komitmen hidup kudus. Yang kedua, memiliki kehidupan yang dapat dipercaya. Artinya yang dikatakan itu berasal dari hati. Ya, karena dalam Matius 15 ayat 18, yang keluar dari mulut berasal dari hati. Itulah yang membuat orang itu najis. Nah kan, karena kasih dan ketulusan, kalau dia memiliki hati yang tulus, dia bisa mengasihi. Diwujudkan itu melalui tindakannya. Tindakannya itu tidak pamrih. Dan yang dikatakan, ya dilakukan sama yang dikatakan, itu bersumber dari hati kita. Nah, apa hubungannya ketulusan tadi dari hati dengan hubungan kehidupan yang dapat dipercaya? Lihat dari Matius 15 ayat 19. Karena kalau hati kita ini akhirnya menajiskan kita, dari hati timbul pikiran jahat. Orang yang memiliki pikiran jahat itu tidak bisa dipercaya. Menyebabkan orang membunuh. Lihat ujung-ujungnya membunuh. Kenapa? Semua yang dia lakukan tidak bisa dipercaya. Berzina. Kalau saya dipercaya oleh istri saya,
maka saya tidak akan pernah melakukan zina. Kenapa? Nggak usah dilihat, nggak usah ada istri saya sehingga saya tidak berzina. Dimanapun juga kita, kalau kita memiliki hati atau kehidupan yang dapat dipercaya, kita tidak akan menyeleweng. Ada seseorang yang pernah ngomong ke saya, berzina itu tinggal nunggu waktunya. Kalau dia itu memang memiliki integritas yang bagus, dalam keadaan apapun juga, dalam situasi apapun juga, dia tidak akan berzina. Dia tetap bisa dipercaya. Jadi berzina itu nunggu waktu dan nunggu kesempatan. Kalau orang yang tidak bisa, hatinya tidak tulus, tidak memiliki integritas, ada waktu yang memungkinkan, ada kesempatan dia berzina. Ingat Yusuf, dia pribadi yang memiliki integritas, apapun juga. Dia bilang bahwa aku tidak akan menyakiti hatinya Allahku dan hatinya Tuanku yang mempercayai aku. Lihat, berbuat cabul, mencuri itu kan gak bisa dipercaya. Memberi kesaksian palsu, pribadi yang gak bisa dipercaya. Memfitnah, jadi omongannya gak bisa dipercaya. Yang ketiga, memiliki kehidupan yang tidak bercela. Artinya bahwa dirinya adalah surat Kristus yang terbuka. Maka senantiasa ia terus mau menjaga hatinya. Kalau kita tahu bahwa kita surat Kristus yang terbuka, kita harus menjaga hati kita. Dari hati terpancar kehidupan. Nah, kehidupan yang benar mengasihi Tuhan, dia akan menjaga hidupnya agar Allah dimuliakan oleh hidupnya. Maka itu Daud mengatakan gini, dari Mazmur 101 ayat kedua, aku mau memperhatikan cara hidup yang tidak bercela. Kapan Allah datang kepadaku? Aku mau hidup suci di rumahku. Ya. Jadi maksudnya di sini adalah sewaktu-waktu Allah menjumpai aku, dia mendapati aku hidup suci di rumahku, dalam kehidupanku. Kenapa? Karena aku mau memperhatikan cara hidup yang tidak bercela. Kenapa? Ayat yang pertama. Karena itu aku mau menyanyi tentang kesetiaan Tuhan. Kalau kita terus menyanyi, terus memperhatikan, terus mengingat bahwa Allah itu baik. Allah itu setia. Allah itu adil. Maka kita tidak akan pernah bisa mengecewakan dia. Tidak mau mengecewakan dia. Sehingga kalau kita tadi, cara hidup kita tadi seperti 3 poin tadi. Sesuai dengan kairos Tuhan. Pada waktunya Tuhan. Sesuai takarannya dia. Allah tidak akan pernah memperlambat janjinya. Dikatakan dalam Lukas 18 ayat 7 dikatakan ini. Tidakkah Allah yang akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Maksudnya apa? Terus berkomunikasi dengan dia. Terus melakukan keintiman, membina keintiman dengan dia. Dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Membenarkan itu berarti apa? Dia akan, di sini mempunyai pengertian, dia akan menggenapi janjinya. Tetapi, nah ini, apakah kita memiliki iman dan dapat bertahan sampai janji itu digenapi? Banyak kita akhirnya tidak bisa mengalami penggenapan janji Tuhan. Tidak pernah mengalami penggenapan janji Tuhan. Karena kita tidak bisa tahan
kita tidak bisa bertahan sampai Tuhan mengenapi janjinya. Coba kita belajar dari Abraham. Dari Roma 4. Abraham terus saja berharap dan percaya. Meskipun tidak ada harapan lagi. Kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia yang biasa adalah meskipun tidak dasar untuk berharap. Abraham pada waktu itu tahu bahwa ia sudah tidak mungkin lagi mempunyai keturunan. Dia tahu. Gak ada dasar untuk berharap. Dia tahu bahwa dia tidak mungkin bisa punya keturunan. Sebab apa? Badannya sudah terlalu tua. Dan umurnya sudah hampir 100 tahun. Lagi pula Sarah istrinya mandul. Nah, logikanya dia berpikir, logikanya jalan. Dia sudah tua. Orang yang tua kalau mempunyai anak, kan pasti orang yang tua mempunyai anak di masa tua. Coba yang pertama, anaknya pada waktu aktif-aktifnya, apakah dia bisa mengimbangi aktivitas anaknya? Satu, itu bicara mengenai fisik. Yang kedua, apakah psikis? Pada waktu dia jalan dengan anaknya, Pak Barkah, itu cucunya ya? Bukan anakku. Oh, lihat psikisnya. Tetapi Abraham di sini mengesampingkan semua itu. Iman Abraham tidak menjadi kurang. Ia tetap percaya dan tidak ragu-ragu akan janji Allah. Malah imannya menjadikan dia bertambah kuat. Sehingga ia memuji-muji Allah. Nah, di sini kita lihat. Kita bisa bertahan untuk janji Tuhan yang dijanjikan pada kita, yang diberikan pada kita. Kalau kita tetap percaya dan tidak ragu. Ada iman di situ. Iman ini yang membuat kita semakin hari semakin kuat. Kenapa? Iman ini membawa kita semakin berakar di dalam Dia. Caranya bagaimana? Walaupun gak ada dasar, Abraham terus memperkatakan janji Tuhan. Memuji-muji Allah. Pada waktu kita memuji Allah, kita sedang mempercayai Allah kita. Percaya sekali bahwa Allah dapat melakukan apa yang sudah dijanjikannya. Itulah sebabnya Abraham diterima oleh Allah sebagai orang yang menyenangkan hati Allah. Nah, perkataan diterima sebagai orang yang menyenangkan hati Allah, ini ditulis bukan hanya untuk Abraham saja, tetapi juga untuk kita. Kita juga akan diterima sebagai orang yang sudah menyenangkan hati Allah karena kita percaya kepada Allah yang menghidupkan Kristus. Kita percaya akan kebangkitan Allah yang kita peringatin hari ini. Tuhan kita menghidupkan Yesus Tuhan kita dari kematian. Yesus itu sudah diserahkan untuk dibunuh karena dosa kita. Lalu ia akan dihidupkan kembali oleh Allah untuk memungkinkan kita berbaik kembali dengan Allah. Kematian, kebangkitan, dan kembali kepada kemuliaan Allah. Dan Roh Kudus turun, itu adalah cara Allah memulihkan hidup kita. Bukti bahwa Allah mengasihi kita. Dan Dia mau kita bersama-sama Dia dalam kekekalan. Amin. Karena itu, terus katakan kepada jiwa kita. Dan juga permohonan kepada Allah. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Pada waktu kita terus menyanyikan pujian ini, kita mau membuka hati kita Dan menilai hidup untuk kita terus dikoreksi oleh Allah. ada yang Untuk kita mau tersembunyi terus bagi dibenarkan.
Untuk kita terus diingatkan Selidiki untuk selalu aku, mau menghidupi lihat firman Allah. hatiku, Ada dalam rencananya. apakah ku Hidup sungguh dalam mengasihimu, rencana Allah. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu. Mari kita persiapkan hati kita untuk makan roti dan minum cawan perjamuan. Kita terus mau koreksi hati kita. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. Karena itu, hendaklah tiap-tiap kita menguji diri kita sendiri. Baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita sembah Dia. Engkau baik Tuhan, untuk selamanya Kau baik Yesus. Kira lama sana ya kara lama so. Haleluya. Terus bawa kami lebih dekat Tuhan. Bawa kami terus mengerti Tuhan. Apa yang kami harus lakukan di waktu-waktu ini Tuhan. Menyikapi kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Peluk erat setiap kami Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam hari Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari makanlah dalam nama Yesus. Kalau tadi kita saat memakan roti, kita percaya bahwa kita memiliki persekutuan dengan tubuh Kristus. Karena itu juga kita akan mengangkat cawan kita. Sehingga kita pun juga memiliki persekutuan
dengan darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih Kristus, bukakan cawan perjamuan ini membawa kita memiliki persekutuan dengan darah Yesus. Mari minumlah dalam nama Yesus. Mari naikkan pujian ini. Hendaknya pujian ini menjadi doa buat kita. Menjadi permohonan kita kepada Tuhan. Dan sekaligus koreksi diri kita setiap saat. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi hamba-Mu mengangkat tangan. Buat setiap pribadi yang mengikuti acara ini. Diberkatilah engkau. Diberkatilah pekerjaan. Diberkatilah ladang-ladang. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah anak. Diberkatilah cucumu. Hatabakasha kaya lama sakaya lala. Engkau dibawa Tuhan lebih dalam lagi mengenal Dia. Engkau dengan seluruh keluargamu memuji, menyembah Dia, Yesus Kristus Allah yang hidup. Dibuka juga diberkatilah studimu, diberkatilah pergaulanmu. Apapun yang kau lakukan, dimanapun engkau berada. Seperti yang dilakukan Tuhan atas Yusuf terjadi pada engkau. Karena Allah, Tuhan Yesus Kristus Allah kita yang hidup, memberkati setiap apapun yang kau lakukan. Mari kita akan doakan bangsa dan negara kita. Kita mendoakan pemimpin kita. Aku mengangkat tanganku atas Indonesia. Diberkati tanahnya. Diberkati airnya. Diberkati segala usaha yang dilakukan atas tanah Indonesia. Dan juga setiap orang Indonesia dimanapun dia berada. Diberkatilah seluruh udaranya, atmosfernya. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus.
udara di Indonesia semakin hari semakin dibersihkan. Untuk segala sakit penyakit. Aku lepaskan kesembuhan dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita doa untuk pemimpin kita. Aku mengangkat tangan untuk Bapak Joko Widodo, Pak Ma'ruf Amin, dan semua jajaran kementerian yang ada. Juga aku mengangkat tanganku untuk seluruh pemimpin daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, ketua RW, ketua RT. Diberkati Tuhan, diberkati. Diberkatilah seluruh rakyat Indonesia. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Kalau engkau bekerja, doakan pemimpinmu. Doakan tempat kerja. Doakan teman-teman sekerja. Kalau engkau sedang menuntut ilmu, sedang belajar, sedang studi. Apakah engkau di perguruan tinggi maupun di SMA, SMP, SD. Berdoa untuk guru-gurumu, untuk kepala sekolahmu, untuk teman-temanmu. Aku mengangkat tanganku untuk di mana aku bekerja. Eka Hospital Group, Sinar Mas Group. Diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Secara khusus Eka Hospital Cibubur Tuhan. Diberkati semua peralatannya. Diberkati semua obat-obatnya. Diberkati semua dokternya. Diberkati semua perawatnya. Diberkati semua karyawannya. Baik karyawan full-timer, part-timer, maupun karyawan outsourcing Tuhan. Diberkati pasien-pasien yang percayakan kepada kami. Kau juga memberkati klinik tempat hamba bekerja. Oh, berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus turun ke tempat kerja hamba-Mu ini Tuhan. Dan kamu juga berdoa di gereja tempat kami beribadah. Aku mengangkat tangan untuk Lipo Group. Aku mengangkat tangan untuk Mall Cibubur Junction. Berkat Allah turun. Berkat dari Allah turun atasnya Tuhan. Secara khusus aku berdoa untuk direktur dan semua karyawan. Semua tenan-tenan Tuhan. Semua pelanggan Tuhan. Diberkati dalam nama Yesus. Diberkati dalam nama Yesus. Pengunjung Tuhan. Manakala mereka datang Tuhan. Mereka merasakan hadirat-Mu Tuhan. Khusus gereja-Mu yang di sana Tuhan. Boleh menjadi berkat bagi sekitarnya Tuhan Yesus. Mari kita akan akhiri ibadah ini. Angkat tanganmu, buka hatimu, dan arahkan wajahmu pada Dia. Kiranya berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam nama Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang baik, manis, dan sempurna dari Tuhan Yesus Allah Roh Kudus turun ke atasmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kawan permai, bahkan kekal selama-lamanya. Mari kita semua percaya katakan amin.